Baiklah, kita lanjutkan lagi materi kita yaitu tentang perairan laut pada subpokok mengenai jenis laut berdasarkan kedalaman lautnya. Jadi berdasarkan kedalaman lautnya, laut itu dibedakan menjadi 5 zona. Yang pertama ada zona litoral, kemudian ada zona neritik, yang ketiga ada zona batial, keempat ada zona abisal, dan kelima ada zona hadal. Yang pertama adalah zona litoral. Nah, zona litoral ini juga sering disebut sebagai zona pasang surut. Kenapa disebut sebagai zona pasang surut? Karena berdasarkan dari kedalamannya itu tadi. Jadi zona litoral itu kan adanya di tepi. Jadi ada di pinggir kayak begini. Jadi kalau kamu ke pantai, kalau kamu ke laut, itu kan di tepian pantai atau tepian laut itu ya tempat terjadinya pasang surut. Makanya pada zona litoral disebut sebagai wilayah pasang surut. Di sini juga dijelaskan bahwa zona litoral adalah laut yang berada di batas antara garis pasang surut air laut yang bisa kering dan bisa tergenang oleh air laut. Jadi kalau pas surut itu ya kering, kemudian kalau tergenang air laut berarti ketika terjadi pasang. Nah, itu disebut sebagai zona litoral atau zona pasang surut. Kemudian yang kedua adalah zona neritik atau wilayah laut dangkal. Nah, zona neritik ini memiliki kedalaman kurang lebih 200 meter. Nah, jadi di sini kedalamannya kurang lebih kurang dari 200 meter. Sekali lagi saya tekankan, kedalaman zona neritik itu kurang dari 200 meter. Makanya disebut sebagai wilayah laut yang dangkal. Nah, pada zona ini itu cahaya matahari masih bisa masuk dan tembus sampai ke dasar laut. Nah, karena ada pancaran sinar matahari atau sinar mataharinya masih bisa masuk, maka di zona ini masih banyak kita jumpai organisme-organisme laut. Nah, baik itu tumbuhan maupun hewan-hewan. Hewan-hewan seperti ikan dan lain sebagainya itu banyak di zona neritik ini tadi. Jadi kalau misalkan ada nelayan yang melaut mencari ikan, itu adanya ya di zona ini pada wilayah laut dangkal, yaitu kurang dari 200 meter. Kemudian yang ketiga adalah zona batial atau wilayah laut dalam. Nah, ini wilayah lautnya sudah mulai dalam. Nah, karena dalam, maka pancaran sinar mataharinya juga sudah tidak bisa tembus sampai ke dasar laut lagi. Kedalamannya antara 200 hingga 2000 meter. Kemudian organisme lautnya sudah tidak ada, jadi ikan dan organisme lautnya tadi sudah tidak ada di zona batial ini karena tidak ada pancaran sinar matahari, makanya tidak ada kehidupan, tidak terlalu banyak kehidupan di sini, kecuali ada hewan-hewan atau ikan-ikan yang besar seperti ikan hiu dan lain sebagainya. Itu adanya di zona abisal. Mohon maaf, maksudnya ada di zona batial. Jadi zona batial tadi kedalamannya antara 200 hingga 2000 meter. Kemudian banyak dijumpai ikan-ikan besar seperti ikan hiu. Baru selanjutnya yaitu ada di zona abisal, yaitu zona abisal atau wilayah laut yang sangat dalam dengan kedalaman antara 2000 sampai 5000 meter. Kemudian yang terakhir adalah zona hadal. Nah, di sini zona hadal ini merupakan wilayah laut yang sangat dalam sekali, yaitu memiliki kedalaman lebih dari 5000 meter dan punya suhu air yang sangat dingin karena dalam itu tadi. Nah, itu adalah 5 zona laut berdasarkan pada
kedalaman lautnya. Ingat-ingat, yang pertama ada zona litoral atau zona pasang surut. Kemudian yang kedua ada zona neritik, yaitu wilayah laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Kemudian yang ketiga ada zona batial atau wilayah laut dalam dengan kedalaman 2000 meter. Jadi 200 sampai 2000 meter. Kemudian zona abisal itu sekitar 2000 sampai 5000 meter, dan yang terakhir adalah zona hadal atau lebih dari 5000 meter. Kemudian yang terakhir itu ada jenis laut berdasarkan wilayah kekuasaan suatu negara. Nah, kita tahu bahwa di laut itu kan sebagai tempat perbatasan antara satu negara dengan negara yang lain. Contohnya misalkan saja Indonesia dengan Malaysia. Di sini kan juga berbatasan laut. Nah, maka dari itu lautnya itu juga harus diatur supaya masing-masing negara bisa memanfaatkan sumber daya lautnya ini secara maksimal, tapi mereka tetap sesuai dengan ketentuan ataupun aturan-aturan yang berlaku. Jadi berdasarkan wilayah kekuasaan suatu negara, maka dibedakan menjadi 3. Ada landasan kontinen, kemudian laut teritorial, dan laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang pertama adalah landasan kontinen, adalah wilayah laut yang merupakan batas antara dua negara tetangga, dengan segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Kemudian yang kedua ada laut teritorial, adalah wilayah laut yang diukur sejauh 12 mil dari garis dasar lurus pantai terluar di Indonesia. Jadi di sini kan ada gambar nih, laut teritorial. Jadi dari batas terluarnya diukur sejauh kurang lebih 12 mil. Itu untuk laut teritorial. Sedangkan untuk laut zona ekonomi eksklusif itu diukurnya sejauh 200 mil. Jadi menuju ke laut lepas. Nah, berikut adalah gambar dari ilustrasinya. Berdasarkan wilayah kekuasaan suatu negara. Tadi ya ada landasan kontinen, kemudian ada laut teritorial, dan zona ekonomi eksklusif. Jadi kalau laut teritorial itu diukurnya sejauh 12 mil, kemudian kalau zona ekonomi eksklusif itu diukur sejauh 200 mil, kemudian kalau dari laut teritorial menuju ke zona ekonomi eksklusif, di situ terdapat landasan kontinen, di mana itu merupakan mutlak kedaulatan suatu negara. Jadi suatu negara boleh atau memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut tersebut. Kemudian juga berkewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Sepertinya itu materi kita kali ini, yaitu tentang jenis-jenis laut. Tadi ada berdasarkan kedalamannya, ada berdasarkan kekuasaan suatu negara, kemudian berdasarkan proses terjadinya, dan berdasarkan dari letaknya. Setelah ini nanti silahkan bikin rangkuman, kemudian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan kelasnya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.